Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Kajian medik dan psikologis perkembangan menunjukkan bahwa di samping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial, baik faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan dan faktor lingkungan. Nah, kedua faktor ini berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan yang disebut dengan istilah individual. Berdasarkan hal ini, masing-masing individu memiliki keunikan atau ciri khas sendiri, baik dalam setiap gejala jiwa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terlihat dalam kemampuan berpikir, merasakan sesuatu, serta sikap dan perilakunya sehari-hari. Dalam melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa tidak semua individu dapat diperlakukan dengan cara yang selalu sama. Masing-masing individu memiliki ciri-ciri khas sendiri, sehingga pendekatan yang sifatnya personal maupun institusional tentu akan berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu adalah sebagai berikut. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, faktor genetik. Gen adalah substansi atau materi pembawaan sifat yang diturunkan dari induk. Gen juga mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya dari segi bentuk tubuh, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang dan lain sebagainya. Yang kedua, warna kulitnya. Ada yang hitam, ada yang kuning, dan ada yang kalau di Indonesia khususnya dia memiliki ciri khas warna kulit sawo matang. Kalau di Cina, di Jepang, di Afrika, dan lain sebagainya itu berbeda-beda di setiap negara, ciri khas kulitnya berbeda-beda. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang kedua, faktor internalnya adalah faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan peserta didik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dan warna kulitnya. Sama dengan tubuh merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan seorang yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Begitupun dengan warna kulit seorang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, faktor fisiologisnya adalah faktor dari gizi ataupun asupan makan. Kondisi individu yang cacat atau mempunyai penyakit tertentu tentu saja akan pengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh yang diberikan tidak hanya pengaruh pada fisik saja, melainkan juga secara psikologis. Cacat atau penyakit banyak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pengaruh dari gen. Ya. Yang kedua, ibu yang kurang gizi pada saat dia mengandung, tidak sering makan makanan yang bergizi, tidur tidak teratur, tidak sering menjaga pola makannya, pola tidurnya, dan lain sebagainya. Kedua, obat-obatan dan alkohol. Nah, inilah yang sering mengacu pada kesehatan. Yang kedua, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan ini juga mempengaruhi. Nah, yang ketiga dari faktor eksternal dari faktor internal itu adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis adalah kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi si individu terhadap kemampuan dirinya.
Begitupun dengan ketidakmampuan intelektual yang diulas sebelumnya dapat disebabkan karena kerusakan sistem syaraf, kerusakan otak, atau mengalami retardasi mental. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat mempengaruhi keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam faktor internal. Nah, yang kedua dari faktor eksternal. Faktor eksternal adalah merupakan hal yang datang atau ada di luar dari seseorang atau dari siswa yang lain daripada siswa, yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi 7 macam, yaitu faktor biologis, fisik, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Nah, pertama faktor biologis. Bisa diartikan biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu atau ayah, atau dari kakek, nenek, atau seterusnya ke atas. Yang kedua, faktor fisik. Faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitas, atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang mereka tinggali, meliputi kecahayaan, kepandaian hunian, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari faktor eksternal yaitu faktor ekonomi atau status sosial ekonominya. Dalam proses perkembangan, betapa apapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan yang namanya biaya. Nah, biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Tanpa biaya, maka itu akan menjadi penghalang atau menjadi hambatan seorang dalam proses belajarnya. Nah, kemudian yang keempat, faktor eksternalnya adalah dari faktor kultural. Di Indonesia ini jika dihitung ada berpuluhan bahkan ratusan kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas mempengaruhi terhadap perkembangan anak-anak. Nah, dan yang kelima adalah dari faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Etika pergaulan membentuk perilaku kehidupan masyarakat dan bernegara. Faktor pendidik ini relatif paling besar berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan sosial masyarakat juga mempengaruhi peserta didik. Lingkungan sosial keluarga juga mempengaruhi, karena ini mempengaruhi kegiatan perkembangan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demokratif keluarga, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak buruk terhadap aktivitas belajar seorang siswa. Nah, yang ketiga itu lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekolah dapat mempengaruhi proses pengembangan belajar seorang siswa. Kurang akrab dengan teman,
kurang kurang-kurangnya hubungan yang harmoni antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, nah itulah beberapa faktor yang mempengaruhi atau pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Mungkin hanya ini pembahasan atau diskusi yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.